Apa yang dilakukan oleh Nabi Musa itu menjadi pelajaran bagi kita. Apabila kita pergi jauh ke suatu tempat yang jalan dan arah itu kita tidak mengetahui, sebaiknya kita mengajak teman. Dan teman itu orangnya harus cerdas, jujur, dan dapat dipercaya. Meskipun zaman sekarang itu zaman modern yang terkenal dengan zaman HP dan lain sebagainya, tapi teman dalam perjalanan itu sangat penting. Setelah Nabi Musa berjalan berhari-hari, perjalanannya sangat melelahkan dan sangat panjang. Kemudian dia merasa lelah dan capek. Keduanya beristirahat di sebuah tempat di mana di situ ada batu. Kemudian dia duduk di situ dan bersama Yusha yang menjaganya dengan setia. Itulah yang namanya santri, harus menjaga betul seorang gurunya yang dikagumi. Kemudian karena terkena angin yang sangat enak dari lautan, kemudian keduanya tertidur lelah. Tanpa disadarinya, keduanya tertidur, sementara di atas langit mendung yang sangat pekat. Kemudian terjadilah hujan yang sangat lebat. Pada saat hujan yang sangat lebat itulah, kemudian sampai mengenai pada ikan yang dibawanya. Pada saat ikan yang dibawa itu kena air, kemudian ikan itu bergerak-gerak dan menjadi hidup kembali. Melihat kenyataan itu, Yusha yang disuruh membawa ikan oleh Nabi Musa menjadi terkejut, menjadi tercengang, dan menjadi keheranan melihat keajaiban yang tidak diduga-duga terjadi dengan nyata. Sehingga dia hampir tidak percaya kalau ada kejadian yang seperti itu. Yusha sendiri tidak tahu apa makna yang akan terjadi pada peristiwa tersebut. Sebenarnya Nabi Musa itu sudah tahu bahwa pada saat dia mau menemui Nabi Khidir, dia disuruh oleh Allah membawa ikan. Dia sudah punya keyakinan pasti nanti ada suatu keajaiban. Cuma Nabi Musa tidak tahu keajaiban apakah yang akan terjadi. Itulah sebaiknya seorang guru. Guru itu yang baik adalah guru yang tidak mengumbar suatu kelebihannya, kemakrifatannya, tapi biarlah muridnya sendiri yang akan menilai. Setelah itu kemudian Nabi Musa terbangun dari tidurnya dan mengajak kembali Yusha untuk meneruskan perjalanan yang masih jauh dan tidak jelas di mana tempatnya. Keduanya berjalan sampai jauh berhari-hari menyusuri pantai yang sangat terik, yang sangat panas, tapi tanpa mengenal lelah karena semangatnya untuk menuntut ilmu. Karena Nabi Musa itu juga manusia yang mempunyai sifat al-a'radi basyariyah. Di tengah perjalanan pun mengalami kelelahan kembali. Kemudian mereka mengajak Nabi Yusha untuk beristirahat di suatu tempat. Dan Nabi Musa mengatakan kepada Yusha, keluarkanlah bekal kita yang kita bawa untuk makan siang ini, karena saya sangat lapar. Mendengar perkataan dari Nabi Musa itu, kemudian Yusha menjawab sangat heran bahwa bekal yang kita bawa tadi adalah ikan
yang pada saat saya bawa kemudian kena air, kemudian hidup kembali dan menghilang di lautan. Mendengar perkataan Yusha tersebut, Nabi Musa bukan malah marah, tapi sebaliknya Nabi Musa malah gembira. Karena apa? Karena sesuai yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Musa, bawalah kamu ikan, kalau nanti ikan kamu hilang, tempat itulah tempatnya Nabi Khidir. Dan Al-Quran diterangkan, qala dzalika ma kunna nabghi, itulah tempat yang saya cari. Fatada ala asari makososo, kemudian keduanya kembali lagi ke tempat istirahat yang pertama. Kenapa Nabi Musa sampai tersesat jauh dari istirahat pertama? Ini suatu pelajaran bagi Nabi Musa atas kesombongannya, kemudian diberi pelajaran oleh Allah, bagaimana Nabi Yunus atas kealpaannya, dia lari dari kaumnya kemudian dimakan oleh ikan. Itulah orang yang baik, orang yang soleh, seorang nabi. Apabila dia itu mempunyai kesalahan sedikit, Allah sudah mengingatkan. Para wali, para ulama yang hebat-hebat itu kalau punya kesalahan sedikit, Allah sangat kemudian mengingatkan. Contohnya seperti Waliullah Ibn Adham. Dia itu seorang wali. Suatu saat dia pergi haji, kemudian dia mau pulang, dia membeli kurma. Dia tidak menyadari bahwa kurmanya itu kelebihan satu. Setelah di rumah, kemudian dia pada waktu malam sholat tahajud, dia diingatkan oleh Allah melalui malaikat dan diejek. Hei Adham, kamu bawa kurma satu gak kembalikan. Hei, gak punya malu. Hei, gak punya malu. Digitukan terus oleh para malaikat. Kemudian diejek terus oleh malaikat. Hari lainnya juga jadi seperti itu. Adham, kamu kemarin haji beli kurma kelebihan satu, enggak kamu kembalikan. Enggak punya malu, enggak punya malu. Nah, gitu terus. Kemudian tahun berikutnya Abraham bin Adham bertekad bahwa tahun depan saya akan haji dan akan mengembalikan kurma itu. Itulah orang yang soleh, seorang nabi, para aulia. Kalau punya kesalahan sedikit selalu diingatkan oleh Allah. Setelah dia kembali ke tempat istirahat yang pertama tadi, kemudian Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khidir secara fisik, jelas itu. Dalam Al-Quran diterangkan fawajada abdan min ibadina. Kemudian Nabi Musa bertemu seorang hamba. Seorang hamba itu adalah Nabi Khidir. Min ibadina, dari hamba saya. Artinya apa? Orang yang mempunyai ilmu seperti Nabi Khidir itu bukan hanya Nabi Khidir saja, tapi masih banyak lagi makhluk Allah yang mempunyai ilmu seperti Nabi Khidir. Ini sebenarnya kalau Nabi Musa paham, ini sebenarnya Nabi Musa sudah diingatkan oleh Allah dari kesombongannya sobirah, paling sabar. Tapi kalau di sini abdan min ibadina, bahwa selain Nabi Khidir masih ada lagi orang yang lebih baik seperti Nabi Khidir. Itu pertama, min ibadina. Jadi dari hamba Allah masih banyak yang punya ilmu seperti Nabi Khidir. Ini istilahnya apa? Istilah ada rasa tawadhu dan ada rasa tadoruk kepada Allah. Bahwa jada aban ibadina rahmatan. Rahmatan di sini adalah Nabi. Artinya apa? Nabi Khidir itu memang seorang Nabi.
Meskipun para mufassirin masih ada perbedaan pendapat, tapi Nabi Khidir memang seorang nabi. Karena apa? Nabi Musa itu seorang nabi. Mustahil kalau Nabi Musa itu berguru kepada tidak sesama nabi. Ini menunjukkan bahwa Nabi Khidir adalah seorang nabi. Kemudian Nabi Khidir diberi apa? Min laduna, ilmu laduni. Ilmu laduni itu apa? Ilmu yang dikaruniakan oleh Allah kepada seorang hambanya dengan jalan ilham dan tanpa dipelajari melalui satu jenjang pendidikan tertentu. Ilmu tersebut bukan hasil proses pemikiran, melainkan tergantung kehendak Allah, siapa yang dikehendaki oleh Allah. Setelah Nabi Musa bertemu Nabi Khidir, kemudian Nabi Musa bertanya kepada Nabi Khidir, apakah saya boleh untuk belajar di ma'hadmu untuk mendapatkan ilmu? Ini sebenarnya sesuatu yang sangat baik. Artinya seseorang kalau belajar itu memang harus pertama izin dulu kepada seorang kiai atau seorang ulama zaman sekarang. Kemudian Nabi Musa mengatakan, qala lahu Musa hal attabi'uka ala antu alimani mimma ulim tarusda. Kemudian Nabi Khidir mengatakan, qala innaka lan tastati amaisya subro. Sampai beberapa kali Nabi Musa minta kepada Nabi Khidir agar Nabi Musa diakui sebagai santrinya. Nabi Khidir sudah mengatakan bahwa kamu tidak akan mampu untuk mendapatkan ilmu tersebut. Kenapa kau tidak mampu? Karena disiplin ilmunya berbeda. Kalau Nabi Musa itu disiplin ilmunya itu adalah ilmu rasional, ilmu yang didapat dari pendidikan, pemikiran, dan penelitian. Contohnya ilmu fikih atau ilmu kimia. Nabi Musa itu seorang nabi yang pandai dalam bidang ilmu kimia. Dia mempunyai ilmu kimia diberikan kepada 3 orang. Pertama itu Yusa, yang kedua itu Galib, yang ketiga adalah Koron. Yusa diberi 1/3, Galib diberi 1/3, Koron diberi 1/3. Karena Koron itu orangnya yang sangat licik dan dia mempunyai sifat hasud, iri, dengki, takabur dan sebagainya. Kemudian dia tidak terima, ingin menguasai semua ilmu kimia yang dimiliki oleh Nabi Musa. Kemudian Korun merayu kepada Galib dan Yusa agar dia memberikan ilmu kimia yang diberikan oleh Nabi Musa kepadanya. Setelah ilmu itu dikuasai oleh Korun, kemudian Korun itu menjadi ilmuwan yang hebat. Karena ilmu kimia Nabi Musa itu luar biasa. Setiap benda yang diberi ilmu kimia oleh Nabi Musa, benda itu berubah menjadi emas berlian yang harganya sangat mahal. Itulah mengapa Korun kok menjadi orang yang kaya raya. Karena dia menggunakan ilmu kimia untuk mengumpulkan harta. Setiap benda yang diberi ilmu kimia secara sempurna akan berubah menjadi emas berlian yang sangat berharga. Dikisahkan dalam Al-Quran, setelah Korun menjadi kaya, kemudian dia memusuhi Nabi Musa. Korun adalah saudara dari Nabi Musa yang pada waktu dulu dia berjuang bersama Nabi Musa. Ceritanya hampir sama seperti Sa'labah
minta didoakan kaya, nanti kalau kaya saya akan gunakan harta saya untuk berjuang. Tapi ternyata setelah kaya dia nggak menggunakan untuk berjuang, tidak mau zakat dan lain sebagainya, malah memfitnah kepada Nabi Musa. Itu hampir sama seperti Sa'labah pada waktu dia miskin minta doa kepada Nabi Muhammad, sudah diberitahu kamu lebih enak hidup seperti itu, dia memaksa. Kemudian Sa'labah didoakan oleh Nabi menjadi orang yang kaya, kemudian dia menjadi kaya raya, tapi dia lupa kewajiban, tidak memulangkan zakat, bahkan sampai tidak mengerjakan sholat. Setelah Nabi Musa minta izin kepada Nabi Khidir, beberapa kali tidak diizinkan. Kemudian Nabi Musa membuat jaminan dengan suatu ucapan dalam Al-Quran, Qala satajiduni insya Allah sabiran wala asyraka anka. Dia mengatakan saya termasuk orang yang paling sabar dan tidak akan melanggar aturan. Kemudian Nabi Khidir berkata, baiklah kalau begitu maumu, tapi saya minta syarat. Nabi Musa mengatakan syaratnya apa? Syaratnya adalah kamu jangan sekali-kali bertanya kepadaku terhadap suatu peristiwa yang nanti akan terjadi yang saya kerjakan, karena ilmumu belum sampai ke sana. Peristiwa nanti ada peristiwa yang ganjil yang menurut logika akal kamu itu bertentangan dengan akal pikiran dan melanggar aturan agama, tapi hakikatnya hal tersebut tidak melanggar agama, malah itu adalah sesuatu yang diharuskan oleh agama. Setelah itu kemudian keduanya melakukan perjalanan yang panjang juga tidak jelas. Di situ disebutkan Fantolako, kata ila rakiba bisa ini dan seterusnya, itu sampai beberapa kali. Kemudian perjalanan terus sampai jauh, sampai melelahkan, haus, lapar dan sebagainya, sampai mendekati negara Antioquia. Kemudian keduanya masuk ke sebuah kampung. Karena dia sangat lapar dan haus, dia punya perasaan barangkali nanti di kampung kita bisa mendapat bantuan dari warga kampung untuk memberi makan dan minum. Tetapi kenyataannya setelah dia masuk kampung minta bantuan makan dan minum, warga kampung tidak ada mau yang menolong keduanya. Bahkan mereka menolak dengan keras kepada Nabi Musa dan Nabi Khidir, dan mereka disuruh segera keluar dari kampung tersebut. Kemudian setelah itu keduanya keluar dari kampung. Tanpa disengaja Nabi Musa melihat sebuah dinding atau tembok yang hampir roboh, yang sudah rusak, yang hampir roboh, dan tanpa ada yang menyuruh Nabi Khidir menyisihkan bajunya. Kemudian dia segera memperbaiki tembok tersebut.
agar tembok tersebut berdiri lagi dan kokoh kembali seperti semula. Melihat kejadian semacam itu, Nabi Musa merasa heran terhadap Nabi Khidir. Tanpa disengaja, spontan langsung mereka berbicara dengan pembicaraan yang keras kepada Nabi Khidir dengan mengatakan, apa gunanya engkau berbuat jasa kebaikan kepada penduduk kampung yang tidak punya rasa kasihan kepada sesama? Apakah engkau berharap agar mendapat upah? Saya yakin penduduk kampung tidak akan